Wadah. Waalaikumsalam. Monggo. Saya mau bertanya, apa kemewahannya orang sholat lengan panjang sama lengan pendek? Dua, kaos blong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Gus. Ini ya. Bismillah, Pak RT itu diborong 3 pertanyaannya. Pertanyaan Pak RT yang pertama, Ustaz, tahun baru Hijriah itu dimulainya kapan? Mulai perhitungannya ya. Dalam sejarah pembuatan tahun baru Islam yang dinamakan tahun Hijriah, ini dimulainya di era Khalifah Umar ibnul Khattab. Yang jadi khalifah tentu Rasulullah SAW. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar ibnul Khattab. Di era Sayyidina Umar ibnul Khattab mengumpulkan para sahabat, ayo kita mulai bikin tahun baru Islam. Ini kira-kira bagaimana ini? Kapan dimulainya? Menghitungnya dari Nabi lahir, apa Nabi diutus, atau Nabi Isra Mi'raj, atau Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, atau Nabi dari Madinah ke Makkah Fathu Makkah, atau Nabi wafat? Ternyata sepakatnya adalah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi jawabannya dimulai dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Akan saya tambahi pertanyaannya, Ustaz, kalau melihat sejarah yang tadi, sejarah yang tadi itu kan Nabi Adam, Nabi Nuh semuanya 10 Asyura. Sementara penamaannya dimulai di era sahabat. Ini kok jauh banget yang nggak nyambung ya. Aslinya itu perhitungan Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sejak sebelum adanya bumi. Kalam Allah di dalam Al-Isra, ayatnya nanti cari. Surat Al-Isra, Bani Israil, juz 15. Allah menyampaikan, a'udzubillah, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyra syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya ada 12. Minha arba'atun hurum, yang 4 itu istimewa. Apa 4 itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan ini penyebutan ini berarti nama-nama bulan Hijriah sudah dari zaman dulu. Gampangnya ngomong, dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya bentuk penamaan dimulainya akan ada kata-kata tahun baru Islam atau Hijriah itu di era sahabat Umar ibnul Khattab. Pertanyaan yang kedua, apa berarti anak soleh ya? Anak soleh. Ustaz, anak yang soleh, yang mampu mendoakan orang tua, sebagaimana hadis Nabi kan ada 3 amalan yang tidak terputus, artinya bisa nyambung kepada si mayit. Hadisnya Pak RT apal, cuman mau ngucapin malu sama Mas Taufik. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu bil maghfirah. Kalau ada si mayit, orang anak cucu ada meninggal, syaratnya Islam ini ya. Ini definisinya dari Islam ini. Maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Pertanyaan pertama tentang sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kayak apa? Saya jawab secara ilmiah.
Asli kata-kata sedekah jariah di situ adalah wakaf. Wakaf. Wakaf tanah. Wakaf bangunan. Wakaf penghasilan. Contoh, di kampung ada pohon durian yang produktif, tiap tahun menghasilkan, ada pohon durian 100, tiap sekali panen menghasilkan 100 juta. Maka saya mewakafkan ini dari tahun 2020 ke tahun 2025 penghasilannya. Maka selama 5 tahun, maka hasilnya itu wakaf. Nah, itu namanya sedekah jariah. Terus bagaimana kalau sedekah yang bangun musola, semen dan segala macamnya? Nah, untuk pemahaman secara umum itu terkategorikan sebagai sedekah jariah selama memang musolanya dipakai untuk ngaji, ya semennya, ya keramiknya dan segala macamnya. Dan sedekah yang kita berikan bentuknya duit tapi untuk bulu fisik, itu akan terus mengalir. Dan sedekah jariah yang disedekahkan kepada anak yatimnya menjadi anak yang soleh, terus akan bergulir mendoakan kepada orang yang telah bersedekah. Terus pertanyaan kata-kata soleh untuk anak, Ustadz anak saya 4, laki-laki semua atau 2 laki-laki 2 perempuan. Ini yang soleh cuma 1 Pak Ustadz. Yang 3 ini bencoleng semua ini Pak. Ini badan narkoba ya, jadi tukang nyolong, tukang zina. Ini apakah cukup Ustadz 1 anak soleh? Wah tidak. Ini nanti kaki yang kanan ditarik ke surga, kaki yang kiri ditarik ke neraka. Karena semuanya akan nuntut. Tergantung pertama, anak yang soleh dan yang tidak soleh, pendidikan ketika di dunia sama apa tidak? Kata-kata sama itu bagaimana tolak ukur orang tua dalam mendidiknya? Kalau orang tua dalam mendidiknya sama persis dari bayi sampai balik, dari bayi sampai ketika usia nikah dididik secara sempurna. Kemarin saya contohkan, anak usia SD 1 sampai 10 ini diwajibkan harus sholat 5 waktu. Orang tuanya disiplin mengajarkan, kalau nggak sholat, kalau subuh nggak bangun diguyur, kalau duhur nggak sholat dipaksa sholat. Tapi kalau hanya mulut doang, kamu kalau main ingat sholat ya, cuman begitu doang, tapi nggak perhatian. Terus masalah pendidikan, nongkrong kemana-mana dibiayain, itu namanya tidak mendidik. Maka yang seperti ini, kalau di antara salah satu ada yang baik, kok yang 3 tidak baik, ini orang tua bisa ditarik ke neraka. Tapi kalau pendidikan sama, disiplinnya sama, seriusnya sama, tapi memang Tuhan menentukan yang 3 ini tetap nakal, yang 1 soleh, maka akan terselamatkan karena tanggung jawab mendidik sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. 3 itu kan sudah. Apa? Oh gaman. Kris, Ya. mandiin pusaka. Karena mau mati orang Jawa pada bilang sih. Cina. Ini kayaknya habis mandiin keris Nogososro. Pak RT tanya Ustaz, di tradisi Jawa 1 suro itu kan ada mandiin keris, mandiin pusakanya Keraton Jogja, Keraton Surakarta itu dimandikan. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya ya boleh saja. Mau mandiin salahnya apa? Takutnya kotor dari debu. Kita mandangnya yang gampang-gampang aja, jangan terlalu mistis. Kita itu dulu, yang mandiin ya boleh supaya nggak kotor kan, supaya nggak kena debu. Ini seperti itu. Tapi nggak bolehnya itu di situ tuh. Kalau meyakini nanti kalau nggak dimandiin akan terjadi musibah. Kalau nggak dimandiin dengan begini nanti akan terjadi gempa, itu nggak boleh. Karena ada musibah dan ada gempa bukan masalah pusaka sakti, tapi atas izin. Jadi jangan terlalu kaku. Karena Indonesia itu penuh dengan budaya dan tradisi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz,
ukuran anak yatim itu umurnya berapa? Itu yang jadi perselisihan. Baik, ukurannya adalah sebelum balik. Usia balik itu berapa? Kalau fikih 15 tahun. Kalau usia pendidikan 17 tahun. Ya, SMA. Jadi lulus SMA sudah. Jadi kalau masih pendidikan SMA ke bawah itu dapat. Kalau bapak udah nggak boleh, bapak lah. Nggak boleh bos. Bapaknya masih sekolah. Masih ngarep itu. Ya masih sekolah itu dapat. Ya jawabannya begitu, dapat. Ya diundang ke sini, terus diarahkan. Karena rata-rata anak-anak segitu pada nggak sholat. Pak, lihat di YouTube saya yang saya santunan yatim, itu tetangga saya semua cewek-cewek. Ya Allah, usia anak saya kelas 3 sanawiyah, 3 SMP, nggak ada yang sholat. Nanti di YouTube saya ada. Nggak ada yang sholat. Jujur lagi saya tanya, kamu sholat subuh nggak? Enggak. Duhur? Enggak. Asar? Enggak. Maghrib? Enggak. Isya? Enggak. Kenapa? Malas. Jawabannya malas. Ini orang tuanya loh masalahnya, bukan anaknya, bukan. Karena orang tuanya nggak serius nyuruhnya. Coba kalau serius, model saya tungguin kalau nggak sholat pak. Walah, saya guyur, saya tendang kalau anak saya itu. Ini orang tua. Di sini Pak RT yang dimaksud. Bagaimanakah keseriusan orang tua dalam mendidik? Maka anak yatim tolong diundang. Kalau diundang, kasih wejangan, jangan sampai meninggalkan sholat. Pertanyaan selanjutnya, Bapak ya. Pak Ustadz, istimewa ya, Pak afdolnya orang sholat lengan panjang dengan lengan pendek atau kaos oblong. Saya jawab secara ilmu fikih dulu, belum ilmu akhlak. Ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, selama pusernya sama lututnya ketutupan, ya sah aja. Ya, pokoknya ketutup, ini sah. Ini ilmu fikih. Tapi bicara ilmu akhlak, ilmu etika, tentu akan ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan pertama menghadap sama Allah yang sopan, yang rajin. Mama mau ngadep Allah ya dibedakan. Kalau mau ngadep lurah, ya memang pakai kaos oblong ya sah, wong sholat. Kita kalau ngomong sah ya semuanya sah. Tapi tolong karena ngadep Allah yang agak bagus. Lebih bagus mana kaos oblong dengan lengan pendek tapi kemeja? Ya bagus kemeja. Lebih bagus mana kemeja lengan pendek dengan tangan panjang? Ya bagus tangan panjang. Jadi yang namanya etika kan volumenya berbeda-beda. Tentu akan ada yang lebih afdol. Yang lebih afdol yang kayak apa? Kan seperti itu. Kita bicara fikih tapi ini fikih yang lebih afdol, tradisi yang sudah berlaku, ya kita pakai sarung, ya. Terus pakai baju koko lengan panjang, terus pakai peci, itu afdol. Tapi nggak pakai itu, pakai lengan pendek, pakai sarung, lengan pendek, pakai celana, oblong, pakai celana, ya tetap boleh, tetap sah hukumnya, kan gitu. Nah makanya yang namanya akhlak itu ada tingkatan-tingkatan. Tinggal ciptakan dalam diri, saya mau ngadep siapa ya, gitu. Saya itu hari Minggu kemarin ketemu Pak anggota DPR, karena diundang untuk ngobrol Komisi 11. Ya saya mau ngadep Pak DPR. Ini tentu saya bedakan. Ketika saya ketemu Gunawan ya pakai oblong nggak apa-apa, ketemu Gunawan lah ya. Sorry Gunawan. Saya ketemu DPR ya minimal pakai baju kemeja. Jadi dibedakan mau ketemu siapa. Itu kalau bicara akhlak. Ya kalau ngomong sah ya sah-sah saja, pakai celana, pakai oblong. Hanya yang tidak sah biasa kalau pakai kaos oblong, kalau lagi nungging nih pantatnya kelihatan ini. Ini sholatnya nggak sah semua. Ya maka kalau pakai celana tolong pakai daleman lagi supaya pantatnya nggak kelihatan. Ya ini masalah akhlak, lebih bagus, lebih baik ketika ngadep Gusti Allah. Sudah Pak tadi ya? Mas Taufik.
Ini olah bahasa, tapi emang bagus. Ustaz, orang itu sholatnya celaka, gitu ya? Celakanya orang sholat dengan sholatnya orang munafik. Baik, supaya cerdas saya minum susu dulu. Ya, ini karena agak lumayan ya. Minum. Nah, pertanyaannya agak ilmu tafsir. Saya ulangi, Ustaz, bagaimana yang dimaksud celakanya orang sholat? Ya. Terus orang munafik, sholatnya orang munafik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Al-Quran yang kita sama-sama hafal surat Al-Ma'un, kalau awalnya bahas tentang yatim piatu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Udah, ini masalah yatim piatu sama fakir miskin. Jadi ini penjelasan yang tadi, orang yang tidak mengikuti sifat Allah suka memberi, orang yang mengherdik anak yatim atau enggak suka ngasih orang fakir miskin. Ini 3 ayat. Baru kita masuk fawailul lil musallin. Apa sih celakanya orang yang sholat di sini? Fawailun, celaka. Lil musallina, bagi orang yang sholat. Saya dalemin dikit ya. Ini jawaban tingkat 2. Ini bapak semuanya kalau sholat pada celaka ini. Fawailul lil musallin. Karena kata-katanya musallin, isim fa'il, berarti sudah melakukan. Apa itu? Siapa orangnya yang celaka? Orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina utawi wong akeh. Alladzina hum mereka orang-orang yang sholat sahuna ketika sholat pada lupa. Jawaban yang pertama, saya kembali yang pertama belum yang kedua. Sudah biasa jelas yang namanya syariatul Islam itu kalau sudah syahadat pasti sholat. Ini orangnya sudah jelas Islam tapi lalai tidak mau menjalankan sholat. Jadi orang Islam yang nggak sholat ini celaka ini. Orang Islam tapi nggak sholat ini celaka. Ini jawaban yang pertama. Tapi jawaban volume yang kedua, kayak kita ini sudah sholat tapi ketika sholat lupa, yang dipikir utang. Allahu Akbar. Tapi rawal hamd utang, mikir, waduh, ini besok kan bayar kreditan motor. Pakai ada santunan yatim kaki ini. Begitu pikirannya itu, celaka itu orang begitu. Ini volume kedua, ini volume serius, kelas RT lah. Aduh, Ustaz ngomong lagi. Ini kan OPRT turunnya lama lagi ya. Ini suruh nurunin gopek, kali-kali ngasih gopek RT kan gitu kan bahasanya. RT selama-lama cepet, RT-nya mikir aja begitu. Udah istri ngomong mau beli aja. Gitu bahasanya. Sholat begitu itu celaka itu. Karena kan yang namanya sholat dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, aqimis sholat, dirikanlah sholat, li dzikri, untuk ingat aku. Sholat kan untuk ingat Allah. Kenapa ingat utang? Kenapa ingat segala urusan dunia? Maka itu termasuk fawailul lil. Ini kategori kedua. Nanti kategori ketiga ada lagi, tapi cukup 2 aja. Yang pertama, celakalah orang yang sholat. Pertama, Islam pasti wajib sholat, tapi orang yang nggak sholat berarti dia celaka.
Yang kedua, sudah sholat tapi sholat otak dan hatinya gelayang kemana-mana, itu nanti celaka, nggak khusyuk. Terus bedanya dengan orang yang munafik. Ini orang munafik, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad di dalam surat Al-Baqarah itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini pas nggak ini? Karena agak lupa ini ayatnya. Al-Baqarah kalau nggak salah ayat yang ke-7 apa ke-8 itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ayat itu susunannya mengatakan aku iman kepada Allah, aku iman dengan hari akhir. Orangnya ikut sholat. Orangnya ikut sholat, Pak. Orangnya ikut ngaji. Ini musuh yang paling berat ini. Musuh yang paling susah ditebak. Karena orangnya ngaji biasa, orangnya sholat biasa. Ini orang-orang munafik di kota Madinah. Di kota Madinah ada Muslim, ada Ansor, ada Muhajirin, ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau Yahudi jelas nggak masuk masjid, kalau Nasrani jelas nggak masuk masjid. Tapi Muslim Ansor, Muslim Muhajirin, ada kaum munafik, susah membedakannya. Maka orang-orang munafik kayak apa ciri-cirinya? Orang-orang munafik kalau lagi bareng dengan orang-orang Islam, ini ya selalu mengunggulkan keislamannya, selalu mengagungkan Nabi. Kalau itu ini ayatnya, aku iman sama Allah, aku iman hari akhir, kita akan selalu bersama, Muhammad itu memang benar, wes pokoknya Islam itu yang paling benar. Ini orang munafik. Tapi kalau sudah kumpul dengan mereka, ini di sana menjelek-jelekkan kubu yang sini. Misalkan di sana, udahlah, pokoknya Islam itu enggak benar, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, karena saya selalu ada di sana, pokoknya enggak ada benernya lah. Ini orang bermata dua, berkepala dua. Ini untuk mencari orang-orang yang seperti ini, Pak. Ini susah mendeteksinya, karena pakaian sama dengan kita, tapi kalau keluar kita nggak pernah ke sana. Tapi biasanya bisa dicari ciri-cirinya. Dan kita yang tahu karena itu kawan kita. Makanya orang-orang yang munafik, Pak, ini orang-orang munafik. Katanya iman sama Allah, katanya iman sama hari akhir. Kalau ngomong bicara ekonomi, Pak, bicara ekonomi, ujung-ujungnya dia tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka dukun. Dukun akhirnya dan segala macam. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi sok ngaji, sok wiridan, tapi kalau urusan ekonomi dagangan larinya ke dukun, ke Bang Goben, tiap bulan bakar kemenyan dan segala macamnya. Ini tanda-tandanya. Maka kembali ada perbedaan yang sangat jelas. Celaka yang pertama bagi orang yang sholat karena Islam gak mau sholat. Tapi yang kedua celaka juga karena kita sudah ngaji tapi tetap pikirannya kemana-mana. Gimana Ustaz? Itu susah untuk membuangnya. Judulnya kita disuruh berusaha. Nanti yang ngukur celaka apa tidak itu adalah Allah. Karena memang kalau lagi sholat, Pak, itu enak untuk mikir yang lain. Saya kalau makmum, Haji Sayuti lagi jadi imam. Saya itu karena nggak punya tanggung jawab sama makmum, dengerin beliau baca Fatihah, saya melamun, kan enak itu. Enak rasanya sholat mikir yang lain itu enak. Tapi disengaja, nah itu nanti yang celaka. Tapi kalau kita memang sudah berupaya Allah, tapi ingat terus Allah yang tahu ukurannya. Oh, ini orang serius berusaha khusyuk dengan orang yang memang main-main dalam khusyuknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, jamaah sekalian, udah habis kan? Ustaz, ada pertanyaan yang ganjil nih, Ustaz. Ada yang orang katanya cukup syahadat aja tetap masuk surga, Ustaz. Nggak perlu sholat. Gimana, Ustaz? Udah belum? Nah, itu aja sih. Saya nunggu selesainya. Dari saya Ya. aja nggak apa-apa. Ustaz, katanya ada yang cukup syahadat nanti masuk surga. Itu gimana tuh Ustaz? Kata-kata itu yang enggak salah banget, tapi yang enggak benar banget. Karena orang yang cuma syahadat berarti hanya iman. Padahal definisi masuk surga amanu wa amilus sholihah. Kata-kata itu enggak salah banget, karena memang
Allah lewat Rasulnya menyampaikan orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam kondisinya nanti karena pernah berikrar tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, tapi nggak tahu kapan itu, ya berjuta-juta tahun itu nanti akan masuk. Itu bahasanya. Tapi salah juga. Karena orang yang hanya syahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji, ini menyalahin aturan syariatul Islam. Karena yang namanya Islam harus 5 dasar. Sudah berani syahadat, ya wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Orang yang begini perlu dibina, dididik supaya ngerti, sehingga pemahamannya tidak hanya sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ja'alna man hadara fi hadzal majlis min alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.